Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Muiz. Hari ini kita akan masuk ke part 2 investasi saham pada perusahaan asosiasi dengan menggunakan metode equity. Kenapa dengan menggunakan metode equity? Karena di sini dasar kepemilikannya atau tingkat pengaruhnya tersebut 20 sampai dengan 50%. 20 sampai dengan 50% berarti di sini perusahaan ini dikatakan merupakan investasi aktif dan investor memiliki pengaruh signifikan, ya, memiliki pengaruh have the effect, ya, signifikan. Kalau kita belajar tentang signifikan seperti materi sebelumnya, berarti intinya adalah bagaimana perusahaan ini bisa berpengaruh terhadap suatu kebijakan atau keputusan dalam satu perusahaan. Misalkan memasukkan anggota atau menjadi sebagai CEO dalam satu perusahaan tersebut, atau masuk ke dalam organ satu perusahaan. Salah satunya seperti itu, ya. Itu kalau misalkan dikatakan signifikan. Nanti kalian bisa baca kembali di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, di mana investasi saham dengan metode equities ini mengacu pada PSAK 15. Ya, mengacu pada PSAK 15. Nah, kalau kita bahas di sini salah satunya untuk melakukan investasi saham equity dengan investasi saham asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas, ada rumus yang supaya kita gampang mengingatnya. Yang pertama adalah jurnal pada saat adanya pembelian. Kedua, jurnal pada saat adanya pembagian dividen. Yang ketiga adalah pengumuman net income. Yang terakhir adalah adjustment, ya, penyesuaian. Langsung saja kita masuk ke dalam ilustrasi soal di sini. Di sini diketahui PT Panorama membeli 30% saham biasa beredar PT milik PT Senja. Biaya perolehan 6 juta. Pembelian dilakukan pada awal bulan Januari 2009. Aset neto PT Senja pada awal tahun adalah 20.000 juta. Pada bulan Oktober 2009 PT Senja membagikan dividen sebesar 200 juta. Laba PT Senja pada akhir tahun adalah sebesar 500 juta. Ya, seperti konsep yang pertama, maka terjadinya transaksi di tanggal pembelian, yaitu tanggal 1 bulan 1 2009. Ya. Pembelian dilakukan pada awal Januari. Yaitu jurnalnya adalah menambah investasi in PT Senja pada cash. Ini jurnal normal, ya. Ngerti lah, ya. Seperti jurnal yang sebelumnya tapi di sini hanya full cash, ya, membayar uangnya. Enggak ada surat berharga lainnya yang diterbitkan. Terus yang kedua, di sini mencatat terjadinya pembagian dividen. Nah, kenapa bisa 60 juta? Kita lihat dividen keseluruhan adalah 200 juta. Sedangkan kepemilikan si PT Panorama adalah 30%, sehingga menghasilkan 60 juta. Nah, ketika ada dividen, ingat, ya, di situ mengurangi investasi. Tapi kebalikannya, ketika ada net income maka menambah investasi. Nah, yang terakhir di sini mengumumkan net income sebesar 500 juta. Dikali dengan 30%, hasilnya adalah 150 juta. Nah, untuk yang keempat, yang adjustment, itu belum ada, ya, karena di sini nggak diketahui aset neto pada akhir tahunnya. Ya, aset netonya belum dikasih tahu di sini di soal. Di akhir tahun. Nah, seiring dengan kita menggunakan metode ekuitas itu intinya adalah cara mengcross-checknya mudah. Jadi ketika ada penambahan, ya, terkait dengan dividen dan ketika ada penambahan terkait dengan net income dan juga ada pengurangan terkait dividen, nah itu akan terlihat di equity-nya si PT Senja dan di investment in PT Senja si Panorama. Kita bisa lihat di sini awal modalnya adalah ini 6 juta itu dikali dari 30% dikali dengan 20 juta, ya. 6 juta jadi
20.000 juta dikali dengan 30% kepemilikan menghasilkan 6 juta. Terus ketika ada net income maka menambah, ketika tadi ada dividen dia akan mengurangi equity, maka totalnya adalah kalau kita kalikan 20-30 menghasilkan 6 juta 090 juta. Nah 6.090 juta. Nah ini sama ya cara cross checknya. Jadi intinya antara equity dengan investment in PT siapapun itu nanti akan berkorelasi sama hubungannya. Nah, online consolidation namanya ya. Nah, kita lanjut masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini equity method sama ketika misalkan PT Panorama membeli 40% saham yang beredar PT Senja. Biaya perolehan 12 juta. Nah, berarti kalau kita lihat 12 juta gitu ya, itu biaya perolehannya. Maka kita catat yang pertama adalah jurnal pembelian, yaitu tanggal 1 bulan 1 2009 sesuai dengan tanggal di sini. Pada saat itu ekuitas PT Senja adalah 30.000 juta. Nah, kita lihat dulu apakah sama gak kalau 30.000 dikali dengan 40%. Hasilnya adalah 12.000. Berarti sama. Berarti gak akan ada yang disebut dengan excess value ya. Nah, terus kita lihat terkait dengan di sini adanya pembagian dividen dan juga adanya net income yang diterbitkan, maka nanti akan terpengaruh juga pada saat mengakui PT Panorama dan di equity-nya si PT Senja. Kita bisa lihat di sini ketika ada pembagian 1.500 juta untuk net income, maka investmentnya bertambah. Berarti nanti jurnalnya adalah investment in PT Senja gitu ya pada income from PT Senja. Sedangkan yang untuk dividen tunai maka nanti tinggal ditulis cash pada investment in PT Senja. Jadi bukan nama dividen ya. Kalau menggunakan metode equity ini kita mengakuinya sebagai pengurang dari investasi. Sedangkan kalau ada net income maka akan menambah investasi. Nah, jumlahnya ini sama 30.700 juta gitu ya dikali dengan 40% menghasilkan nih 12.280. Nah, bagaimana ketika nantinya kalau misalkan ada selisih nilai? Selisih nilai ini adalah selisih antara nilai imbalan. Tadi nilai imbalan berarti yang ini nih, yang 12.000 gitu ya contohnya, dengan equity yang didapatkan. Nah, kalau misalkan nilai imbalannya itu kelebihannya itu berarti nilai imbalannya tersebut nanti kita akan ilustrasikan di soal berikutnya contohnya ya. Imbalan yang dibayarkan pada pihak investor dengan nilai buku aset neto investasi memperoleh dalam rangka kombinasi bisnis gitu ya. Nilai imbalan dikurangi book value net aset neto investasi menghasilkan excess value. Nah, kita lihat di sini excess value akan dialokasi. Nah, intinya gitu ya. Walaupun nanti akan ada kelebihan nilai gitu ya, kelebihan nilai atau selisih nilai gitu ya, selisih nilai antara nilai imbalan dengan book value, nanti excess value tersebut akan dialokasikan ke berbagai aset yang teridentifikasi yang memiliki perbedaan nilai buku dengan nilai wajarnya. Nanti kita akan bandingkan ada beberapa aset yang memiliki gitu ya book value dibandingkan dengan fair value-nya gitu. Bisa under valuasi atau over ya value, bisa under value, bisa over value gitu. Dan jika masih ada sisa baru diakui sebagai goodwill. Nah, sekarang kita bahas di sini contohnya. PT Panorama membeli 40% saham biasa beredar PT milik PT Senja. Biaya perolehan 13 juta, pembelian dilakukan pada awal tahun 2009. Pada saat itu, ekuitas PT Senja memiliki gitu ya 30.000 juta. Pada bulan Oktober PT Senja membagikan dividen 800 dan laba PT Senja pada akhir tahun 2009 sejumlah 1.500 juta. Maka dengan demikian kalau kita melakukan jurnal yang pertama ini terkait dengan investasi yang dilakukan sama si PT Panorama. Ini gampang ya, kalau 13.000 tinggal lihat dari berapa sih nilai imbalan yang diberikan. Investment PT Senja pada cash. Nah, tapi kita harus lihat dulu. Ternyata di sini ada yang berupa excess value. Nah, bagaimana kita mencari excess value? Kita tinggal mengkalikan saja. Kalau misalkan kita lihat di sini, kan harusnya 40% dikalikan dengan 30 miliar harusnya 12.000. Nah, equity-nya harusnya 12.000, tapi karena kita mendapatkan atau kita imbalan kita yang kita berikan kepada PT Senja adalah 13.000, maka nanti 13.000 tidak sama dong dikurangi dengan 12.000.
maka menghasilkan yang disebut dengan excess value gitu. Nah, tadi yang saya bilang excess value merupakan selisih antara harga pembelian dengan nilai buku aset neto. Nah, di mana nantinya selisih tersebut akan dialokasikan ke aset yang memiliki identifikasi adanya perbedaan antara book value dengan fair value. Tapi jikalau nanti ada kelebihan, maka akan dicatat ke dalam intangible asset lainnya gitu. Nah, ketika book value lebih kecil daripada market value, misalkan book value 100, market value 150, maka dikatakan under value. Positif. Jadi nanti di sini kategorinya ini malah positif. Sedangkan kalau book value dia lebih besar daripada market value, disebut over value, itu negatif. Sama kayak halnya saham ya. Kalau kita mau beli saham terus kita nilai PBV-nya, price book value-nya, ya price book value-nya lebih besar daripada harga market, maka kita nggak usah beli. Kenapa demikian? Karena kita menganggap perusahaan ini nggak wajar harga sahamnya karena di atas harga pasar, maka kita nggak akan membeli. Tapi kalau kita udah punya saham tersebut, maka kita melakukan penjualan, maka dikatakan minus di sini, negatif, malah jelek bagi si pembeli gitu ya. Nah, kita lihat nantinya excess value tersebut yang akan diamortisasikan ke dalam aset-aset yang memiliki perbedaan tadi ya. Intinya adalah dilekatkan pada aset lancar, akan habis jika aset lancar pakai habis, akan habis jika aset lancar dijual. Nah ini misalkan ada perbedaan antara perlengkapan, kalau ini misalkan ada inventory atau penjualan aset gitu ya. Atau misalkan piutang boleh. Tapi ini akan habis jika aset lancar terjual, ini biasanya adalah inventory. Kalau piutang kan dijual bisa juga sih. Terus diletakkan pada aset tetap akan menurun, berarti nanti di sini akan terkait dengan depresiasinya, kecuali tanah. Nah, kita lihat contohnya. Dimana ketika ada equity method dengan excess value, di sini PT Panorama membeli 40% saham biasa beredar milik PT Senja. Biaya perolehan adalah 600.000. Pembelian dilakukan pada awal tahun 2009. Pada saat itu nilai wajar dari aset neto PT Senja adalah 1.350. Ini dapat dari sini nih. Berarti ini di total dikurangi dengan 600. Berarti ini hasilnya adalah 1.950 untuk total aset. Sedangkan untuk liabilitas ini kan total net aset kan berarti kan adalah total aset dikurangi dengan total liabilitas. Sedangkan untuk back value, nah ini jumlahnya adalah 1.800 atau 1.800 dikurangi 600, hasilnya adalah 1.200. Nah, kalau kita lihat di sini investasinya awalnya adalah 600. Dapat dari mana nih? Dari soal A ya, saya bilang A 600. Total fair value of PT Senja kalau 100% gitu ya. Fair value atas 600 tersebut berarti kalau kita beli 100% karena kita hanya beli 40%, berarti dibagi dengan 40. Seharusnya harganya adalah menurut fair value-nya adalah 1.500 atau 1.500.000, sorry. Fair value net asset adalah 1.350. Maka hasilnya adalah goodwill-nya nanti ketemu 150. Nah, goodwill ini goodwill full 100%. Goodwill full. Nah, kalau kita mau cari goodwill yang hanya 40%, ya sudah, berarti goodwill-nya hanya 60.000. 40% dikali dengan 150, kan gitu hasilnya ini. Nah, jadi ya saya bilang ya, untuk mencari 100% maka nanti hasil goodwill adalah 150 gitu ya. Sedangkan kalau kita untuk mencari goodwill-nya yang 60.000 bisa pakai cara kedua sih. Ini kan cara yang saya bilang. Cara pertama bisa langsung dikali aja 150.000 dikali dengan 40%. Nah, tapi bisa juga dengan menggunakan cara kedua. Nah, total fair value-nya tetap 600 kita ambil. Sedangkan fair value of net asset 540 itu didapat dengan cara satu, ini kan fair value-nya adalah 1.350. Berarti 1.350 gitu ya dibagi dengan berapa? 40%.
dikali dengan 40%, sorry. Nah, dikali dengan 40%. Hasilnya pasti sama 60.000. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, terus kita bilang untuk mencari excess value. Tadi kalau untuk mencari excess value, rumusnya adalah total fair value gitu ya, dikurangi dengan book value. Jadi fair value dikurangi dengan book value. Nah, ini bisa didapat 300 dari mana? 1.500.000 itu dari kepemilikan, kalau misalkan ini 100% gitu ya, dikali dengan book value-nya. Book value-nya adalah dikurangi dengan book value-nya 1.200.000. Ini dapat dari soal juga. Ya, 1.200.000. Nah, ini adalah 300.000, atau kita juga bisa dengan cara ini. Gitu loh. Ini kan berarti 200, sorry. Enggak, deng. Kan itu selisih ya. Ini berarti excess value-nya tersebut 1.500.000 dikurangi 1.200, hasilnya adalah 300. Ya benar, dari sini saja. Nah, untuk excess value yang tadi sebenarnya, nah ini makanya tadi kok 50, 200, ada building ya, kurang ya. Oh iya, goodwill, benar. Kita tambahin lagi satu goodwill ya, 150, maka hasilnya juga 300. Makanya tadi saya agak kok bisa dari sini tapi kita tambahin dengan goodwill. Nah kan kalau dari sini kan berarti jumlahnya adalah 250 dikurangi dengan 150 gitu ya, ditambah dengan goodwill yang sudah kita dapat tadi 150. Maka hasilnya adalah 300 untuk excess value. Kita bisa juga mencarinya dengan, ini kan excess value 100% ya. Berarti kalau excess value ini 100%, berarti kalau excess value berapa persen? 40%, berarti 120. Nah, ini total keseluruhan untuk excess value yang akan kita lakukan. Nah, makanya dengan demikian tadi kita bisa lihat kita akan melakukan dari excess value tersebut. Nah, ini kan tadi kan 40% kalau ini tabel untuk mencari kepemilikan 40% si PT Panorama di PT Senja. Ini keseluruhannya ya. Ya, terkait dengan kepemilikan. Nah, tapi yang kalian harus perhatikan di sini dari inventory ini yang kita akui adalah untuk nantinya di excess value ini akan dilakukan amortisasinya. Nah, kita bisa lihat dulu di sini. Intinya adalah bayangkannya pada bulan Oktober PT Senja tersebut membayar dividen tunai sebesar 200.000 dan pada tanggal 31 Desember 2009 PT Senja menurunkan laba bersih sebesar 300.000. Nah, jurnal yang pertama adalah ini terkait dengan ini dividen ya, dividen dan juga pembayaran net income. Berarti nanti ini kalau kita tambahkan jurnalnya adalah cash pada investment, sedangkan untuk net income adalah investment pada income from ya. Jumlahnya ini jangan 200.000 tapi net income-nya hanya berarti 200.000 dikali dengan 40%, berarti 50.000. Sedangkan untuk yang ininya berarti 40%, 120 ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk ini nih tadi yang saya bilang. Ini jurnal untuk mengakui net income. Nah, kalau kita lihat di sini, ini untuk perbandingan antara kita mau lihat di sini ada excess value-nya. Ya, ini excess value keseluruhan gitu ya. Kita mau lihat di sini terkait dengan net income yang dimiliki itu didapat dari mana. Kalau di sini kita bisa lihat ya, totalnya nantinya adalah ini 300. Ini dari menentukan laba bersih dari yang 300 yang tadi sudah kita dapatkan. Maka net income nih, tadi saya jelaskan ini net income-nya ya. Kita net income-nya adalah 300, maka nanti akan menambah investment in PT Senja. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, nah, ini berkaitan dengan tadi adanya dividen yang dibayarkan. Dividen yang dibayarkan, tadi 40% ya, berarti 80,
Yang ini berarti 80.000. Nah, untuk yang tadi yang panorama 40% ini terkait dengan jurnal adanya dividen. Maka jurnalnya cash pada investment in PT Senja sebesar 80.000. Didapat dari mana? Dari yang 200.000 dikali dengan 40%. Nah, untuk perhitungan income from PT Senja, berarti bagaimana kita melakukan pencatatan income from PT Senja tersebut. Nah, ini terkaitan dengan juga melakukan amortisasi dan juga melakukan masukkan excess value ke dalam net asset lainnya gitu ya, yang sudah ada keterangan bahwasanya ada perbedaan antara book value dengan fair value. Kita bisa lihat di sini pendapatan dari PT Senja adalah tadi 40% dikali dengan 300 juta hasilnya adalah 120. Ini pencatatan untuk net income-nya. Terus ada penyesuaian. Yang pertama adalah penyesuaian inventory sebesar 50.000. Nah, ini dianggap penyesuaian ini ketika ada asumsi inventory ini terjual ya. Nah, sedangkan yang building ini masih terpakai. Nah, kenapa bisa dapat 40% dikali dengan 50.000? Nah, 50.000 ini adalah excess value yang didapatkan antara tadi 250 dikurangi dengan 200 si book value-nya. Maka hasilnya adalah 20.000. Sedangkan tadi amortisasi over value building adalah 4.000 didapat dengan cara, nah ini amortisasinya asumsi aja masih memiliki masa manfaat 10 tahun. Maka dari 100.000 amortisasi tersebut kelebihan tersebut dibagi dengan masa manfaat menghasilkan nantinya adalah 10.000 baru dikali dengan 40% hasilnya adalah 4.000. Sehingga nantinya ke total untuk income from PT Senja adalah 104.000. Nah, bagaimana kita melakukan pencatatan? Ya ini kan tadi kita udah melakukan pencatatan yang di pertama ya. Nah, untuk pencatatan yang kedua, kenapa bisa income from PT Senjanya malah berkurang 20.000 gitu loh. Padahal kita asumsinya di sini ada terjual. Sedangkan untuk yang ketiga di sini ketika ada over value dari building gitu ya, buildingnya dicatat terlalu tinggi, maka nanti di sini menambah investasinya baru income from PT Senja. Secara logika kan begini. Secara logika adalah pada saat ini ya, ini yang untuk yang kedua ya. Pada saat kita punya inventory yang dikatakan kita tadi under value, maka kan inventory kita harus ditambahkan sebesar 50.000 kan. Nah, pada saat kita menambahkan inventory tersebut ketika dijual, maka kan kita jurnalnya adalah COGS. Ini untuk berkaitan dengan penjualannya ya, untuk KPP-nya ya, pada inventory atau merchandise inventory sebesar berapa. Nah, ini sebesar adalah kepemilikannya dia, yaitu 40% dikali dengan 50.000. Hasilnya adalah 20.000, sorry. Nah, COGS ini merupakan suatu expense kan? Kalau dalam, maksudnya gitu ya, dalam income statement. Nah, itu suatu expense. Ketika ini expense gitu ya, maka otomatis nanti harus mengurangi net income. Nah, makanya jurnalnya adalah income-nya harus dikurangi income from gitu ya, pada nih ke sini. Income from pada investment in PT Senja. Kebalikannya dengan yang nomor 3. Ketika tadinya kita memiliki building ya, yang over value sebesar tadi berapa? 100.000 dibagi 10 gitu ya. Maka di sini nantinya ini untuk penyusutannya ya. Penyusutannya, maka kan kita kalau kita bayangkan di sini ini untuk keseluruhan berarti penyusutannya adalah 10.000. Tapi kalau kita miliki hanya 40%, maka hanya 4.000 nanti. Nah, 4.000 ini berarti kan tadinya awalnya kita sudah dicatat berlebihan ya untuk si PT Senjanya. Berarti kan tadi depresiasinya dicatat terlalu tinggi kan? Maka kita harus ilangin nih untuk depresiasinya. Ketika depresiasinya dihilangkan bebannya, maka akan berpengaruh terhadap
net income. Nah, net income-nya harus ditambahkan. Maka nanti otomatis akan menambah net income, maka jurnalnya investment in PT Senja pada income from PT Senja. Mungkin itu saja. Nanti kalau ada yang mau ditanya silakan ya. Intinya adalah pada saat kita melakukan penyederhanaan dari excess value yang ini nih 120 ini yang harus kita harus alokasikan ke dalam aset lainnya. Kita harus lihat dulu aset yang bisa kita alokasikan yang mana. Nah, yang bisa kita alokasikan hanya land dan hanya inventory dan building. Sedangkan land itu tidak dilakukan akan dilakukan pelekatan gitu atau amortisasi terhadap excess value. Karena kita tahu ya, jikalau tanah tersebut cenderung nggak akan ada penyusutannya ya, kalau misalkan dalam keadaan normal. Nah, mungkin itu saja dulu materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan ditanyakan pada saat kita pada saat kita melakukan diskusi di WhatsApp grup ya. Oke, thank you. Saya ucapkan banyak